Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhil jami'ah syahid al-mubarak insyaallah taala. Selamat datang di program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syahid. Terima kasih. Kita masih di era physical distancing. Jadi saya agak jauh dikit gitu ya. Dan terlalu dekat, terus saya sih biasa dekat gitu sama Dewi, sama Mariam, sama semuanya biar jelas. Tapi suara saya juga udah kencang juga. Baik, kita lanjutkan. Ini udah pertemuan yang kesekian, yang keberapa gitu ya. Jangan lupa tapi di mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah, saya mungkin akan lebih ke praktis, yaitu tema hari ini bagaimana membuat proposal tesis. Ya, jadi tema hari ini adalah membuat proposal tesis. Ya, kita tahu bahwa proposal itu kan berarti salah satu dari jalan menuju ke penulisan tesis. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di semester 1 kok langsung belajar metode penelitian? Ya, ini memang mungkin bisa dikatakan tren dari 2 atau 3 tahun ke belakang, di mana hampir semua kampus, ya terutama di S2 ya, S2 dan juga S3 itu metode penelitian itu diletakkan di awal. Ya, di awal. Kenapa? Karena agar mahasiswa sejak awal itu, apalagi S2 kan cuma 1,5 tahun ya, atau bahkan belajar itu cuma hanya 1 tahun ya. Sehingga kemudian di semester 1 sudah ada bayangan, oke, kalau saya ingin cepat selesai berarti saya harus menulis tesis. Nah, bagaimana cara menulis tesis itu dijelaskan terutama di metode penelitian. Di beberapa kampus nanti ada mata kuliah lagi sebenarnya, yaitu mata kuliah langsung penulisan tesis. Tetapi karena keterbatasan dari SKS kita kurang lebih sekitar 40 sampai 44 SKS. Ya, sementara perkuliahan itu kurang lebih itu 36 SKS ya. 36 kalau dibagi 3 berarti sekitar hanya 12. Berarti 12 itu berarti 12 mata kuliah. Itu dibagi 2, kalau kita satu semester itu 5 mata kuliah, berarti ya semester 3 itu sisa 2 mata kuliah. Itu pun biasanya langsung ke penjurusan atau konsentrasi. Oke, paham ya? Nah, kita langsung to the point. Sebenarnya kalau berbicara tentang mata kuliah kita di metode penelitian, kita udah tahu kemarin ya, di metode penelitian ini memang nanti akan kita pelajari itu sebenarnya 2. Walaupun ini agak sedikit kontradiktif, artinya ada orang yang berpendapat bahwa yang disebut dengan kualitatif ya. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan kuantitatif ya. Ini sebenarnya ada beberapa, ini adalah hanya jenis data ya. Tetapi ada yang mengatakan juga kualitatif dan kuantitatif itu adalah metode penelitian ya. Tetapi kalau saya lebih berpendapat bahwa kualitatif adalah penelitian yang datanya itu tidak menunjukkan angka-angka atau bukan kuantifikasi ya. Sementara kalau kuantitatif berarti adalah apa? Penelitian yang objek penelitiannya itu dikuantifikasi. Dia itu apa? Diangkakan ya, nanti dibuat apa? Angka-angka dan sebagainya. Contohnya begini, umpamanya ada satu tema, silakan masuk sebelah sini. Ada satu tema yang dia itu sangat mungkin sekali untuk menggunakan kuantitatif maupun kualitatif. Silakan. Ini Pak Samsudin semester 2, gak apa-apa, kita masuk aja. Oke, contohnya adalah keberagamaan masyarakat Pamijahan. Ya, pola keberagamaan masyarakat Pamijahan. Umpamanya fokus di bidang ekonomi umpamanya, atau keberagamaannya dulu. Nah, keberagamaan itu kan sebenarnya dia itu kualitatif. Tapi mungkin sekali kalau dikuantitatifkan, contohnya keberagaman berarti dari mulai dia umpamanya kalau dikuantifikasi berarti sholatnya, apakah dia di masjid. Kalau sholat di masjid dia nilainya itu 9. Kalau sholatnya itu di rumah dia nilainya itu 8. 8 9 8, atau nanti kalau umpamanya sekali itu 1 sampai 4. Oke ya. Sekali kan 4 berarti yang sholat di masjid itu 4, yang sholat di rumah itu 3, yang sholatnya itu mungkin dia jarang-jarang itu 2, yang tidak sholat umpamanya 0 harusnya ya. Yang sholat masih yang Jumatan doang itu 1, itu yang tidak sholat. Nah, itu nanti dikuantifikasi, itu namanya kuantitatif. Tapi kalau umpamanya kita hanya melihat berdasarkan fenomenologi, oh ternyata masyarakat
di pemijahan ini ternyata dia keberagamaannya itu bagus. Oke, bagusnya itu apa standarnya? Umpamanya sholat Jumat itu banyak, pengajian ibu-ibu itu ada, kemudian majelis taklim bapak-bapak juga berjalan, masjidnya kalau umpamanya maghrib waktu itu juga ada. Nah, itu nanti berarti metode yang digunakan dia datanya adalah data kualitatif. Nanti banyak sekali banyak sekali metode kualitatif, dimulai dari mungkin ada yang disebut dengan fenomenologi, ada etnografi juga, atau mungkin kalau ada kasus tertentu namanya case study umpamanya. Nah, itu di kuantitatif dan kualitatif. Oke, ini kalau kita bicara tentang metode penelitian. Nah, untuk menentukan metode penelitian tentu saja yang paling penting itu adalah apa? Atau yang menentukan itu adalah objeknya. Ya, jadi objek apa yang akan kita teliti? Kalau umpamanya kita mau meneliti tentang pengaruh ekonomi terhadap kesolehan masyarakat di desa Cibening, nah itu pasti kuantitatif. Ya, kuantitatif. Walaupun nanti akan ditanya lagi kesolehan itu tadi standarnya itu apa? Ya tinggal kalau peneliti ya tinggal diurutkan aja. Oke, kesolehan itu tadi salah satunya mungkin yang perempuan pakai jilbab, ya kemudian dia rukun Islam itu dijalankan, ya mungkin ta'awunnya tolong menolong itu dijalankan. Itu bisa menjadi standar. Terus tadi ada ekonomi itu apa? Berarti dari mulai gajinya itu berapa, standarnya ukurannya berapa saja, kemudian nanti mungkin jenis tipe rumahnya, ya kemudian juga mungkin kendaraannya. Nah, itu bagian dari dari variabel-variabel yang ada di ekonomi. Jadi pengaruh ekonomi terhadap kesolehan masyarakat Cibening. Itu berarti kalau ada pengaruh, ada keterkaitan itu pasti dia pakai kuantitatif. Kalau kualitatif berarti sifatnya itu lebih ke arah yang memang tidak diangkakan. Secara umum gitu, ya, secara umum. Tapi nanti kalau secara khusus, ya memang kalau namanya kuantitatif dia pasti angka. Kualitatif dia tidak menggunakan angka. Boleh pakai kualitatif nggak? Kalau di sini namanya kita akademisi, justru yang sekarang berkembang itu namanya kalau di level S2 sama S3 terutama itu harus sudah mix. Harus mix gitu. Jadi mix metode, jadi udah gabungan. Kalau sebenarnya kalau yang tadi kualitatif tadi kan ada mengatakan itu cuma jenis data saja. Ya kita nggak mungkin tadi umpamanya kita pengen tahu tadi pengaruh dari ekonomi terhadap kesolehan. Itu kan dia harus ada interview juga, harus ada wawancara juga. Kemudian tidak cukup dengan kuesioner. Keseluruhan pakai dulu, harus pakai data 120 orang pakai kerudung. Nah, kalau umpamanya tadi kalau kuantitatif biasa karena dia kan ada toolnya, ada alatnya. Alatnya itu adalah apa? Adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini nanti kan akan dibagikan kepada yang disebut dengan sampel. Nah, sampel itu diambil dari populasi. Nggak mungkin semua desa Cibening itu mau diinikan. Mungkin kalau mau pakai nanti metodenya itu survei. Jadi survei itu betul-betul semua desa di Cibening itu ditanya, satu datang ke rumah pakai jilbab atau enggak, sholat atau tidak, tanya satu-satu. Tapi kan kalau dalam level penelitian itu dia apalagi di skripsi atau tesis itu terlalu sampel. Namanya prosesnya berarti sampling. Sampling itu adalah proses mendapatkan sampel ya, contoh dari populasi. Populasi berarti apa? Semua warga di Cibening. Nah, oke, berarti fokusnya nanti ke ekonomi, di bidang ekonomi. Umpamanya sampel paling dikit berapa, Pak? Nah, kalau sampel itu dia berarti ngikutin teori-teori yang ada di kuantitatif. Ya, kuantitatif. Mulai dari kalau dia umpamanya populasinya 100, itu sebaiknya tidak menggunakan sampling. Kalau 100 populasinya atau populasi ya. Tapi kalau lebih dari 100 sampai 1000 ya macam-macam teorinya. Ada yang mulai dari 10%, ada yang 20% sampai maksimal itu kurang lebih 30%. Indonesia umpamanya kalau kita dengar kemarin umpamanya di pemilu umpamanya, itu kan Indonesia itu berapa sekarang itu? Sekitar berapa ya? 280-an juta sekarang ya. Ya kita ambil biasa kalau makanya kalau lembaga-lembaga survei itu nggak mungkin 30%. Dia pasti ngambil itu paling hanya 10% atau 20%. Itu pun nanti sebenarnya pengambilan sampel itu akan menentukan kualitas dari Dari penelitian kita. Gitu. Jadi kalau umpamanya masyarakat di Cibening gitu ya, itu kan populasinya. Kemudian kita mengambil sampel umpamanya kita ngambil berapa 100. RT berapanya?
Iya betul, dari 100 orang itu kita ambil dari mana nih? Ada RW, ada RT, ya RW, RT. Oke, kemudian juga nanti kan orang beda-beda. Ada yang rumahnya itu di pinggir jalan, ada rumahnya yang di pojok, di gunung. Kemudian juga ada pekerjaan, ada yang PNS, ya ada ASN, ada yang mungkin dia swasta, ada yang buruh. Nah, itu keterwakilan nanti yang disebut dengan validitas dari sampling itu dalam kuantitatif itu sangat penting. Gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan memang bukan di kuantitatif, saya lebih ke kualitatif. Lalu saya belajar juga ya. Oke. Jadi, nah objeknya ini penting. Jadi objek itu akan menentukan metode yang akan dipilih. Oke. Kebetulan kalau saya menggunakan pendekatan datanya itu adalah data kualitatif. Ya, di mana data kualitatif itu lebih ke arah dengan pendekatan apa? Normatif itu berarti apa? Berarti norma. Karena ruang lingkupnya adalah ekonomi syariah, ya karena ruang lingkupnya adalah ekonomi syariah, maka memang karena dari background saya juga lebih banyak ke arah seperti ke hukum, ke fikih dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah umpamanya teori-teori yang baru berkaitan dengan apa? Ekonomi syariah, kasus-kasus yang baru terkait dengan ekonomi syariah, atau mungkin ekonomi syariah pemikirannya di masa lalu. Kemudian juga bagaimana umpamanya pendekatan-pendekatan yang sifatnya kualitatif untuk masalah-masalah yang ada di ekonomi. Oke, jadi kalau dikatakan tadi memakai salah satu kualitatif atau kuantitatif silahkan, tapi tadi tergantung objeknya. Mau meneliti apa? Kemarin kalau kita mau meneliti tentang umpamanya digital currency, ya atau mungkin uang digital dalam Islam, jadi nggak mungkin pakai kuantitatif. Iya kan? Dia nggak mungkin pakai kuantitatif. Atau mungkin pengen tahu mata kuliahnya filsafat, umpamanya pengen tahu hikmah atau maslahah atau filsafat murabahah ya dalam ekonomi Islam. Otomatis dia nggak mungkin pakai kuantitatif. Ya, makanya kemarin kan kita saya bicara nanti usul fikih dengan maqasid syariah. Itu tidak mungkin dia menggunakan kuantitatif, dia pasti pakai kualitatif. Kalau maqasid itu biasanya ada juga sekarang yang dikuantitatifkan. Ya, maqasid itu dikuantitatifkan. Contohnya begini, ada penelitian tentang yang belum nikah atau sudah menikah itu namanya wedding organizer, WO ya. WO. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya kalau kita mau buat WO yang syariah itu seperti apa sih? Nah, jadi nanti judulnya adalah implementasi maqasid syariah dalam bisnis wedding organizer. Nah, ini bisa mungkin sekali untuk di kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti dia maqasidnya itu dihitung. Umpamanya gini, wedding organizer itu berarti salah satu yang pertama itu adalah umpamanya tamunya itu laki-laki dan perempuan itu dipisah. Kemudian mungkin perempuannya itu dia berdandan, tapi dandannya itu dia tidak sampai berlebihan. Kan sekarang ada juga yang berlebihan, atau mungkin ya berarti minimal tuh dia pakai hijab juga kan, udah banyak tuh. Berarti kalau dia pakai hijab minimal tuh dia nilainya itu sudah 4. Ya kan? Kemudian kalau umpamanya dia pakai hijab tapi mungkin pakaiannya itu kayak ketat, atau mungkin dandannya itu terlalu tabarruj banget, itu mungkin nilainya juga berkurang 3. Seperti itu. Kemudian nanti mungkin ada juga nih dangdutan. Nah, mungkin kalau dangdutan berarti mungkin nilainya itu 1. Kalau namanya qasidahan nilai berapa tadi? Ya 2 lah gitu ya. Kemudian kalau marawis 3. Ya, kemudian mungkin dia nggak pakai musik sekali mungkin 4 atau kayak gimana. Itu kalau dia itu dikuantifikasi. Ya. Dikuantitatifkan. Nah, kalau dikualitatifkan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kualitatif itu dia lebih ke arah normatif, pemikiran, ide, gagasan, dan filsafat dasar. Ya, filsafat. Nanti kalau pakai usul fikih bisa juga. Ya, jadi bukan jadi nanti dibahas wedding organizer itu berarti kalau pernikahan itu harusnya begini. Umpamanya masih ada yang dulu itu kalau di kampung itu masih ada suka bakar kemenyan gitu kan ya, dikasih sesajen, ada juga gitu. Nah, atau mungkin tadi karena makanannya itu mubazir, atau biasa sebenarnya lebih ke arah makanan juga, makanannya itu dijamin halal.
Ya namanya kalau orang di kampung sih insya Allah sih halal gitu. Tapi kan kita bukan cuma ngomongin di kampung, di kota. Cateringnya itu dia ada label halal atau tidak. Nah gitu ya. Oke, ini kuantitatif dan kualitatif. Nah saya ingin fokus di sini dulu nih sekarang hari ini. Jadi kita akan bicara tentang membuat proposal tesis. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan?